Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa TV One Damai Indonesiaku dimanapun berada, semoga senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala keburukan. Jamaah sekalian, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun Nabi yang termulia, manusia yang tersuci, tidak pernah terlepas daripada ujian. Ujian fitnah menunjukkan bagaimana kesabaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah ketika wahyu hampir 6 bulan tidak ada arahan dan petunjuk untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sambil tersebar fitnah, itu menjadi beban di atas hatinya dan perasaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata kuffar Quraisy, Allah dan Tuhan Muhammad sudah tidak urus lagi Muhammad. Allah tinggalkan Nabi Muhammad. Allah tidak peduli kepada Nabi Muhammad. Begitu juga bayangkan setiap hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu lingkungan yang bahasanya begitu saja. Kira-kira perasaannya bagaimana? Nabi Muhammad SAW walaupun Nabi yang mulia, tapi manusia punya perasaan. Tapi begitulah ujian menunjukkan bagaimana kekuatan sabar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai turunnya surah Ad-Duha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. Allah tidak pernah tinggalkanmu. Tapi ini ujian, fitnah bagimu dan bagi lingkungan yang ada di sekitarmu. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Inti dari pesan-pesan yang Allah ingin sampaikan melalui ujian itu, Allah ingatkan kita semua termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita mengutamakan akhirat daripada dunia, karena dunia tidak terlepas daripada ujian dan fitnah. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu jauh lebih baik dan kekal. Akhirat itu kekal selama-lamanya. Kita sebagai manusia yang berakal sehat harus ketika ditawarkan oleh Allah mau hidup sementara atau mau hidup nikmat selama-lamanya, pasti kita milih yang selama-lamanya. Tapi mengapa manusia dalam kehidupan dunia dan sudah menjadi penyataan di hadapan mata, seolah-olah dunia ini adalah segalanya. Menipu, berbohong, mencuri, korupsi, bermacam-macam, seolah-olah dengan upaya dan ikhtiar, walaupun salah guna, walaupun dengan cara dosa maksiat, karena kita merasa dunia adalah segala kita, segala kehidupan kita, dunia menjadi penting sekali. Beda sama orang yang menjadikan akhirat adalah yang terutama. Dan tujuannya, dunia ini hanya seperti jalan yang kita akan lewati. Dan dunia ini jamaah sekalian bakal menjadi cerita lalu. Insya Allah nanti kalau sudah di surga, Allah ingatkan masa lalu kita di dunia. Ingat gak kita waktu sama-sama di Damai Indonesiaku? Ini bakal jadi cerita nanti di surga. Oleh karena itu jamaah sekalian, jangan menjadikan dunia ini bakal hidup, tapi jadikan dunia ini cerita lalu. Cerita lalu hanya tersimpan dalam ingatan kita, tapi bukan menjadi tujuan untuk kehidupan kita. Karena kita punya tujuan yang lebih baik adalah ridha Allah, adalah surga Allah, dan kita yakini جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم
ورضوا عنه. Jangan anda mengira ketika melihat seorang kafir yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala atau menganggap Allah Subhanahu wa taala memiliki anak atau punya Tuhan selain Allah. Jangan merasa kenapa mereka yang sudah tidak beriman tapi merasa bahagia, bisnisnya makmur, usahanya lancar, keturunannya bahagia, rumahnya mewah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala yang mereka begitu kafir tidak percaya kepada Allah tapi kehidupan mereka aman? Justru